Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 119 soal nomor 7 dan 8. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7. Suatu pabrik membuat biskuit yang berbentuk lingkaran padat dengan diameter 5 cm. Sebagai variasi, pabrik tersebut juga ingin membuat biskuit dengan ketebalan sama, namun berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 90 derajat. Tentukan diameter biskuit tersebut agar bahan produksinya sama dengan biskuit yang berbentuk lingkaran. Oke, karena di sini ketebalannya sama ya Dek ya, dan biaya produksi maunya sama, berarti ini nanti kita buat seperti ini. Nih kalau Kak Sari ilustrasikan, ini biskuit yang pertama dia berbentuk lingkaran dengan diameternya. Diameter itu berarti dari ujung sampai ke ujung sini ya. 5 cm. Kita buat nih diameternya 5 cm. D sama dengan 5 cm, berarti nanti jari-jarinya sama dengan berapa? 5 dibagi 2 ya, 2,5 cm. Nah, biskuit yang satu lagi berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 90 derajat di sini, siku-siku ya. Terus biaya produksinya sama. Karena biaya produksinya sama, tadi keterangannya kan ketebalan kedua biskuit ini juga sama, berarti kita tidak usah mempertimbangkan menggunakan rumus volume. Tetapi kita mempertimbangkannya menggunakan rumus luas saja ya. Jadi nanti syaratnya gini, luas lingkaran ini harus sama dengan luas juring yang di sini, gitu aja. Itu nanti kalau dikali dengan ketebalannya, karena ketebalannya sama, nanti hasilnya juga akan sama biaya produksinya. Jadi gitu ya, syaratnya nanti adalah luas lingkaran atau luas 1 harus sama dengan luas juring atau luas 2. Kayak gitu. Nah, bagian juringnya ini yang ditanyakan adalah diameternya. Kalau dari gambar ini nanti ketemunya jari-jari dulu. Jari-jari berapa sentimeter, baru nanti kalau jari-jari udah ketemu maka diameter mudah untuk ditentukan ya. Seperti ini. Paham ya Dek ya? Jadi dengan data kayak gini, diameter lingkarannya ada, jari-jarinya pun ada, kita bisa menghitung jari-jari dan diameter juringnya di sini. Paham ya? Oke, ini dia yang akan kita hitung. Diameternya berapa. Langsung aja seperti ini caranya. Oke, angka pertama tentu saja kita hitung dulu luas lingkaran ya, luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah pi kali r kuadrat. Betul ya? Nah, karena di sini r-nya 2,5, 2,5 itu dapat dari 5 bagi 2 ya. Maka kita gunakan pi-nya yang 3,14. 3,14 kali 2,5 kuadrat. Oke, ini cara menghitungnya 3,14 kali 2,5 kali lagi 2,5. Oke, hasilnya adalah Kak Sari tadi udah ngitung 19,625. Satuannya cm persegi. Dengan kata lain, luas biskuit yang berbentuk lingkaran ini adalah 19,625 cm persegi. Kalau gitu, maka luas juring yang di sini ya, biskuit yang berbentuk juring ini kita buat juga dengan luas yang sama, sebesar 19,625. Nanti kita masukkan ke rumus luas juring ya, yang sudut pusatnya 90 derajat, maka akan ketemu R-nya. Langsung aja caranya gini. Sekarang luas juring sama dengan ya alfa per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Rumus menghitung luas juring seperti ini ya Dek ya. Oke, sama dengan tadi karena sudut pusatnya 90 derajat, berarti alfanya itu 90 derajat. Gini. Dikali luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat. Lanjut, sama dengan ini derajat, hapus aja dengan derajat, 0 dicoret dengan 0, tersisa 9/36. 9/36 kalau disederhanakan menjadi 1/4 kan, sama-sama dibagi 9 ya, 9 bagi 9 1, 36 bagi 9 4. Dikali pi kali r kuadrat, pi-nya kita pakai 3,14 dikali r kuadrat. R-nya memang belum tahu. Tetapi di sini luas juringnya kita sudah tahu, yaitu sama dengan luas lingkaran tadi, sebesar 19,625. Letakkan sini. Oke.
Nah, gini ya. Oke, 19,625 sama dengan 1/4 kali 3,14 kali R kuadrat. Nah, sekarang ini deh, 1 kali 3,14 per 4 ini boleh kita rapikan menjadi gini. 1 kali 3,14 itu kan ya 3,14 ya. Terus per 4, oke, kali R kuadrat sama dengan 19,625. Kalau gitu, untuk menghitung R kuadrat sama dengan 19,625-nya ini diapakan dengan 3,14 per 4 dibagi. Gini nulisnya. Bagi 3,14 per 4. Nah, cara menghitungnya ini gimana? Cara menghitungnya Kak Sari taruh di kertas buram ya, tersendiri aja. Nih ya, nih kertas buramnya kita pakai untuk menghitung yang ini ya Dek ya. 19,625 dibagi 3,14 per 4 itu caranya menjadi 19,625. Tanda baginya kita rubah jadi kali, terus ini dibalik ya, 4 per 3,14 gitu. Nah, sama dengan ini 19,625 ini bisa kita bagi dengan 3,14. Hasilnya adalah 6,25. Terus dikali dengan 4. Oke, 6,25 kalau dikali 4 itu hasilnya pas banget, yaitu 25. Intinya adalah 19,625 kalau dibagi dengan 3,14 per 4 ketemu 25. Kita pindahkan ke sini ya. Berarti R kuadrat sama dengan 25. Kalau R kuadrat sama dengan 25, maka R-nya sama dengan berapa? Ya, akar dari 25. Akar 25 adalah 5. Satuannya sentimeter. Dah ketemu. Jadi jari-jari juring kita, ini tadi kan hitungnya kan luas juring. Dari luas juring ketemulah jari-jarinya ya. Jari-jari juring kita adalah 5 cm. Masukkan sini. R-nya 5 cm. Yang ditanya bukan R, yang ditanya adalah D, yaitu diameter. Nah, diameter caranya ya 2 kali R. Nah, sama dengan 2 kali 5, sama dengan 10 cm. Udah gini, ketemu deh ya. Jadi soal nomor 7 ini diameternya adalah 10 cm. Nih, yang ditanya ya, diameter biskuit tersebut agar bahan produksinya sama dengan biskuit yang berbentuk lingkaran. Kita jawab diameternya sama dengan 10 cm. Selesai. Lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8, Pak Santoso memiliki lahan di belakang rumahnya berbentuk persegi dengan ukuran panjang sisi 28 kali 28 meter. Ini nggak usah pakai pangkat 2 ya. Nah, gini. Taman tersebut sebagian akan dibuat kolam, tidak diarsir, dan sebagian lagi rumput hias diarsir. Jika biaya pemasangan rumput Rp50.000 per meter persegi, sedangkan biaya tukang pemasang rumput Rp250.000, maka yang A, tentukan keliling lahan rumput milik Pak Santoso tersebut. Nanti ada yang B juga, kita lihat. Ini yang B-nya di halaman berikutnya. Tentukan anggaran yang harus disiapkan oleh Pak Santoso untuk mengolah lahan tersebut. Kalau yang ini sudah soalnya nomor 9 ya. Jadi nomor 8 itu A dan B ini saja. Oke, kita kembali ke halaman sebelumnya. Ini dia. Untuk yang A ditanyakan tentukan keliling lahan rumput milik Pak Santoso tersebut. Lahan rumputnya itu yang berwarna hijau diarsir ini, Dek. Nah, kita disuruh menentukan keliling lahan rumput. Kalau gitu, kita mulainya dari sebelah sini aja nih ya. Nah, ini kan arsiran ini dikelilingi oleh yang pertama, seret ini berbentuk setengah lingkaran. Ya, nih berbentuk setengah lingkaran, kemudian belok ke sini, seret, ini sebesar atau sepanjang setengah dari sisi, setengah dari sisinya persegi. Kalau dari ujung ke ujung sini 28 meter, berarti ini nanti cuma setengahnya dari 28 meter atau 14 meter. Ya, kemudian belok lagi ke sini, seret, ini seperempat lingkaran, keliling seperempat lingkaran, belok lagi ke sini, juga seperempat lingkaran, terakhir belok lagi ke sini. Nah, ini juga setengah dari sisinya persegi tadi, atau sepanjang 14 meter. Oke, itu nanti di total, maka ketemulah jawaban yang A. Oke, Kak Sari bantu tuliskan jawabannya ya, seperti ini.
Ini dia untuk menjawab yang A ya, nomor 8. Di sini Kak Sari catat, yang pertama diameter lingkaran. Diameter lingkaran itu yang ini sayang. Nih ya, dia sama panjangnya dengan sisinya persegi tadi, yaitu 28 meter. Oke, kemudian kalau diameter lingkarannya 28 meter, maka jari-jari lingkarannya ya setengahnya dari 28 ya, yaitu 14 meter. Dan panjang sisi perseginya juga 28 meter. Sudah. Nah, sekarang kita mulai menghitung keliling lahan rumput tadi ya, yaitu setengah keliling lingkaran ditambah dengan yang ini dulu, 1/4 keliling lingkaran tambah lagi 1/4 keliling lingkaran. Ditulis gini, setengah tambah 1/4 tambah 1/4 keliling lingkaran. Nah, Kak Sari nulisnya agak singkat-singkat gini nggak apa-apa ya. Yang penting kalian bisa mendengar suara Kak Sari jadi paham ya. Kemudian udah, nah sekarang ditambah yang ini dek. Tadi yang Kak Sari terangkan setengah S, yang ini juga setengah S. S itu adalah sisinya persegi panjang ya. Jadi nanti setengah ditambah setengah S ya. Gini nulisnya. Dalam kurung setengah tambah setengah S. Oke, nah sama dengan ini kita hitung dulu 1/2 tambah 1/4 tambah 1/4 itu berapa? Pas banget 1. Coba ya, 1/2 nya kalau kita rubah menjadi berpenyebut 4 kan gini, 2/4, bener kan? 1/2 itu sama dengan 2/4. 2/4 tambah 1/4 tambah 1/4. 2 tambah 1 tambah 1 ya 4 ya, berarti nanti 4/4 keliling lingkaran. Tulis dulu nggak apa-apa. Ditambah yang ini setengah tambah setengah nanti berapa dek? Setengah tambah setengah itu ya 1. Oke, ini sama dengan 2 tambah 1 tambah 1 tadi 4 ya, 4/4. 4/4 adalah 1, berarti 1 keliling lingkaran ditambah dengan setengah tambah setengah adalah 1. 1 kali sisi atau 1 S. Oke, nah dari sini tinggal kita masukkan aja 1 kali keliling lingkaran. Berarti ya 1 kali keliling lingkaran rumusnya adalah pi kali diameter. Atau boleh juga kalau yang pakai rumus 2 kali pi kali R boleh. Pakai rumus pi kali D juga boleh. Ya, ditambah 1 kali S. Tinggal masukkan angka-angkanya sama dengan 1 kali pi-nya Kak Sari pakai 22/7 kali diameter. Diameternya itu yang ini, 28. Ditambah 1 kali S. S itu ini, sisinya persegi, juga 28. Oke, tinggal kita hitung aja ya. Sama dengan ini, 28 boleh dicoret sama 7, jadinya 4. 1 kali 22 kali 4, berapa? 88. Ditambah 1 kali 28 juga 28 aja. Sama dengan ini hasilnya 116 satuannya meter ya dia, berarti ini juga meter, satuannya meter. Keliling itu nggak usah pakai pangkat-pangkat, jadi hanya meter aja. Jadi gitu, keliling lahan rumput punyanya Pak Santoso tadi adalah 116 meter. Nah, cara menjawabnya seperti ini ya, langkah-langkahnya deh ya. Oke, boleh dicatat. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Yang mau tanyanya di dalam grup juga boleh. Coba Kak Sari bantu bagian mana yang bikin bingung. Cara gabung di grup nih, di 081 456 10 9870. Nanti grupnya ada 2 macam ya, ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalian pilih aja setelah chattingan sama Kak Sari di nomor WA ini. Oke, nah sekarang kita lanjut dulu ya. Ini tadi yang 8A sudah, sekarang yang 8B. Untuk yang B tadi yang ditanya total anggaran yang harus disediakan Pak Santoso untuk memasang rumput ini ya, rumput di taman belakang rumahnya itu. Oke, kalau total anggaran yang harus disediakan Pak Santoso, caranya gini, kita hitung dari ini, total biaya pemasangan rumput ditambah dengan biaya tukangnya. Oke, kalau ditulis gini dek, total anggaran sama dengan biaya rumput, gitu aja ya, disingkatnya biaya rumput ditambah dengan biaya tukang. Paham ya? Jadi ini total yang harus disiapkan Pak Santoso ya untuk memasang rumput kayak gini di belakang rumahnya tadi. Nah, sekarang untuk menghitung biaya rumput, ini caranya gini. Biaya pemasangan rumputnya kan Rp50.000 per meter persegi. Padahal ini rumputnya kan tidak sampai
berapa ini? Tidak seluruhnya ya, dia hanya yang diarsir aja. Oke, berarti kita harus menghitung luas arsiran ini. Luas arsirannya berapa, kemudian dikali dengan 50.000. Ini kalau dituliskan sama dengan luas arsiran kali 50.000 gitu. Terus ditambah dengan biaya tukangnya. Kalau biaya tukangnya yang di sini Rp250.000. Kita tulis dulu aja biaya tukang. Oke, nah sama dengan sekarang kita mau menghitung luas arsirannya ya. Luas rumputnya ini aja yang kita hitung. Luas arsiran ini cara menghitungnya adalah luas satu buah persegi, kan lahannya berbentuk persegi tadi ya, dikurangi dengan luas kolam-kolamnya ini dek, gitu. Jadi luas persegi dikurangi dengan luas kolam. Nah, luas kolamnya ini berbentuk apa? Yang di sini berbentuk setengah lingkaran, yang di sini berbentuk seperempat lingkaran, ini juga seperempat lingkaran. Nanti setengah lingkaran dengan 1/4 lingkaran dan 1/4 lingkaran, ini kalau digabung menjadi apa? Menjadi satu buah lingkaran penuh. Dengan kata lain, kalau mau menghitung luas arsiran rumput ini, ya kita hitung luas persegi dikurangi dengan luas satu lingkaran. Paham ya? Itulah hasilnya arsiran yang di sini. Ditulis. Nih, ya. Tidak usah kita tulis di sini, ditulis tersendiri aja ya, nanti baru dipindahkan. Luas arsiran sama dengan luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran. Gitu. Nah, sama dengan luas persegi, rumusnya adalah sisi kali sisi, dikurangi luas lingkaran, rumusnya adalah pi kali r kuadrat. Sama dengan sisinya persegi berapa? Ini ya, 28 meter ya, 28 meter. Berarti kita tulis 28 kali 28 dikurangi pi r kuadrat. Pi-nya pakai 22/7 kali r. R-nya itu yang di tadi. Ini kan segini nih diameter ya, karena dari ujung ke ujung nih diameter. Berarti jari-jarinya ya hanya setengahnya aja ya, setengahnya dari 28, yaitu 14. Berarti tulis 14 kuadrat. Nah, ini sama dengan 28 kali 28 yaitu 784. Kak Sari udah ngitung tadi dek, dikurangi 22/7 kali 14 kali 14 gitu cara ngitungnya ya. 14 kuadrat itu kan artinya 14 kali 14. Nanti 14-nya dicoret sama 7 jadinya 2. Boleh deh 22/7 kali 14 kali 14 gini, 14 dicoret sama 7 jadinya 2 ya. 22 kali 14 kali 2 hasilnya berapa? Coba Kak Sari hitung. Yang ini tetap 784 dikurangi. Ini 22 kali 14 kali 2 adalah 616. Coba kalian cek lagi untuk hitungannya ya. Oke, sama dengan, nah ini udah hasil akhirnya adalah 168. Oke, satuannya meter persegi. Nah, ini apa? Ini adalah luas arsiran. Luas arsiran yang di sini atau luas rumputnya. Nah, kita kan tadi memerlukan luas arsiran ini untuk dimasukkan ke sini ya, untuk menghitung biaya. Berarti kita masukkan luas arsirannya 168 dikali biayanya Rp50.000 ya per meter persegi. Ditambah biaya tukangnya tadi 250.000. Hasilnya ini sama dengan, ini kalau dikalikan yaitu 8.400.000. Oke, ditambah di sini 250.000. Totalnya Rp8.650.000. Oke, ini dia. Jadi total anggaran yang harus disediakan oleh Pak Santoso sebesar Rp8.650.000. Cara mengerjakannya kayak gini. Jelas ya sayang ya? Oke. Nah, sekarang sudah ya. Karena soal nomor 7 dan 8 sudah selesai dibahas, Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di-like, di-komen, di-share ke teman-temanmu yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.